kami sampaikan bahwa buku ini kita beri nama Raksi, kepanjangan dari Riyadhah ala Kiai Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Multaqat Darut Tauhid ke-11 di Pondok Pesantren Al-Huda Sugihan Kajuran. Dengan mengharap ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat serta salamnya semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Muhammad Mawardi adalah putra dari seorang saudagar kaya yang bernama Kiai Haji Hasan, yang menjadi salah satu donatur para kiai di Kabupaten Projo pada masanya. Tapi pada akhir hayatnya hartanya habis. Karena melihat jasa-jasanya, maka para kiai sepakat untuk menjodohkan Kiai Haji Muhammad Mawardi dengan salah satu putri Kiai Jamal Mutlak Purworejo, yang masih keturunan dari Waliullah Kiai Haji Raden Mahfuro yang masyhur dengan panggilan Mbah Imam Puro. Perkawinan ini Kiai Haji Mawardi dikaruniai dua putra, yaitu Kiai Mujazin, ayah dari Kiai Masrus Kedungsari, dan Nyai Halimah, ibu dari Kiai Alfan Udawlah Kedungsari. Pada tahun 1945 istri beliau meninggal, tapi karena keteguhan hati beliau, kemudian beliau melamar putri Kiai Haji Muhsin Winong yang bernama Nyai Sifat Fatonah. Beliau adalah janda yang memiliki satu putri bernama Nyai Hajah Huzaimah. Pada tahun 1945 istri beliau meninggal, tapi karena keteguhan hati beliau, kemudian beliau melamar putri Kiai Haji Muhsin Winong yang bernama Nyai Sifat Fatonah. Beliau adalah janda yang memiliki satu putri bernama Nyai Hajah Huzaimah, ibu dari Kiai Haji Abdul Halim Sugihan. Perkawinan ini Kiai Haji Mawardi dikaruniai 7 putra, yaitu 1 Nyai Sa'adah Bener, 2 Nyai As'adah Kreditan, 3 Kiai Haji Muhammad Taifur Kedungsari, 4 Kiai Haji Asmu'i Kedungsari, 5 Kiai Haji Ashuri Kedungsari, 6 Gus Yasin yang wafat ketika mondok di Riau, 7 Gus Turha wafat saat masih kecil. Pada tahun 1955 ibunya Isakat hamil putra yang ketiga. Karena hamilnya ini dirasakan beda dari kehamilan yang sebelumnya, maka beliau berinisiatif untuk meriadoi kehamilan ini. Yaitu dengan membaca sholawat al-berjanji setiap hari khatam sekali. Cerita ini kami terima dari putrinya, yaitu Nyai Hajah Huzaimah. Pada hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 55, Nyai Sifat melahirkan seorang bayi laki-laki yang pada awalnya tidak ada bedanya seperti bayi-bayi pada umumnya. Baru ketika umur 4 tahun mulai terlihat berbeda dengan anak sebayanya, yaitu cerdas dan selalu ingin maju. Dan pada tahun 1961 Kiai Haji Abdul Hamid Kajuran menjodohkan Nyai Huzaimah dengan temannya, yaitu Kiai Nur Misbah, putra dari Kiai Haji Bakri, muassis Pondok Pesantren Al-Huda Sugihan Magelang. Dan karena Kiai Haji Mawardi hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan, yang menurut cerita dari Nyai Huzaimah, keluarga ini sering tidak makan nasi beberapa hari dan merebus sirsat muda sebagai ganti makanan pokok. Maka Nyai Huzaimah atas dorongan suaminya mengusulkan untuk membawa adik-adiknya ke Sugihan. Sebab nek nang Sugihan senajan durung mesti ono
duit, tapi yang mangan insya Allah turah-turah papar beliau. Sehingga pada tahun 1964 Taifur kecil dibawa beserta adik-adiknya dibawa ke Sugian. Mulai dari Sugian inilah Kiai Taifur menimba ilmu tajwid dan makros kepada Kiai Haji Ridwan Bakri, dan diteruskan kepada Kiai Haji Mansur Bakri. Kemudian ilmu fikih dan nahwunya kepada Kiai Haji Ali Bakri. Hafalan dan setoran belajar membaca kitab kuning, kitab dengan Kiai Nur Misbah. Abu Taifur berkisah, aku bisa ngaji berkait Masnur dalam kurung Kiai Haji Nur Misbah. Ketika itu setiap aku ngaji setoran sepisan diupai sekali, yang sedino aku setoran ping papat diupai patang tali, yang mana patang tali itu setara dengan 1000 di zaman sekarang. Hal ini cocok dengan makalah yang Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang artinya saya mencari ilmu tidak karena Allah, tapi ilmulah yang menjadikan saya ilahi ma'ala. Sehingga beliau lulus MI sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik dengan lancar. Sudah sepatutnya jika beliau sampai sekarang terkenal dengan wirainya, karena menurut cerita Kiai Nasiruddin Zain Sugian, jika Taifur kecil ini akan memakan sesuatu yang haram, pada malam harinya selalu bermimpi makan kotoran ayam atau beli. Ada bersifat sahoknya sudah kelihatan sejak di bangku MI Wali Songo, sebuah madrasah yang dulunya berbasis dan bermuatan kitab-kitab pesantren yang berdiri di atas tanahnya Kiai Nur Misbah, yang pada akhirnya diwakafkan untuk MI Wali Songo. Yaitu di saat beliau mendapat kiriman dari sang ayah yaitu Kiai Haji Mawardi, seketika itu juga kirimannya dihabiskan untuk mentakdir teman-temannya ke warung dan makan sepuasnya. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga memayorkan dalam kurung makan enak bersama, istilah pesantren, memayorkan teman-temannya di pesantren Al-Huda ketika itu. Hal ini dituturkan oleh teman-teman sebayanya yang juga dibenarkan oleh salah satu guru MI beliau yang sekarang masih hidup, yaitu Bapak Kiai Jamil Aminah. Di dalam kesibukan belajar di Al-Huda, jika ada waktu senggang, beliau belajar menulis khot kepada Kiai Mukhtar Sakroni Salaman dengan berjalan kaki sejauh 12 km, sehingga tidak heran ketika di Makkah Al-Mukarramah beliau langsung diangkat menjadi penulis atau khatib yang ulama waliullah masyhur dunia, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu. Setelah dirasa cukup menimba ilmu di pondok pesantren Al-Huda, kemudian beliau melanjutkan mondok di pondoknya Kiai Haji Mansur, ayah dari Kiai Haji Agus Koyum Laksem, dan juga belajar kepada Kiai Haji Mas Duki atau yang masyhur dengan nama Syekh Duki Laksem, yang memiliki makalah yang selalu dituturkan oleh Abuya, yaitu jika ada seseorang yang membaca Al-Quran namun tidak diterangkan, berarti dia tidak tahu berlian. Kita semua tahu dan mengakui kealiman Abuya Kiai Taifur sulit dicari bandingannya, karena ketika mondok di Lasem, beliau pernah bermimpi minum air laut sampai air laut habis. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada gurunya, yaitu Kiai Haji Mansur Lasem, dan beliau mengatakan bahwa anak ini akan menjadi seorang yang sangat alim. Cerita ini kami dapat dari salah satu sahabat dekat beliau sejak di Sugian sampai di Lasem, yaitu Kiai Haji Fathur Rahman Kepening, ayah dari Gus Rokan atau dalam kurung Gus Kartong. Dan Kiai Haji Fathur Rahman meyakini jika mimpi ini akan terwujud di kemudian hari, dan dia khawatir jika Abuya nanti jadi sosok yang masyhur, Abuya akan lupa kepadanya. Maka dia membuat kejadian supaya tidak dilupakan dengan cara tidak ada alasan apapun dia sering ngeblek atau menendang.
Kemudian Abuya bingung, ada apa dengan teman saya yang satu ini kok tiba-tiba menjumpai saya. Kemudian Abuya bertanya kepada Kang Sonep, nama kecil Kiai Haji Fatur Rahman, kenapa tokoh Kang akhir-akhir ini sampean kok koyo ora seneng karo aku? Kiai Haji Fatur Rahman menjawab dengan mengeluarkan air mata. Mas Taukur, kula yakin menawi mimpi panjenengan badhe terwujud. Lan kula menakir menawi panjenengan sampun masyhur wonten ing langit lan bumi. Kula khawatir jenengan boten ndongaaken kula sak anak putu. Kemudian ketidaklupaan Abuya dibuktikan ketika Abuya memulai membangun fasilitas dakwah di Kedung Sari. Beliau memohon kepada Kiai Haji Fatur Rahman untuk meletakkan batu pertama. Atas berkahnya pembangunan di Darut Tauhid lancar sampai sekarang yang diteruskan dan diperasai oleh Kiai Haji Agus Sahnun. Beliau mondok di Lasem bersama adik-adiknya dan dengan samu yang sangat minim sehingga tidak jarang untuk makan. Beliau berjualan asongan di terminal, menjualkan dagangan temannya. Bahkan jika bulan Ramadan Abuya telah bersama adiknya Kiai Haji Asmuni sering tidak berbuka puasa. Untuk menutupi pada teman-temannya, beliau berdua pergi ke kamar mandi dan minum air kamar mandi. Setelah dirasa orang-orang selesai berbuka, baru beliau keluar dari kamar mandi. Dalam keadaan sangat kekurangan inilah ada teman yang memberitahu ada seorang kiai alim ahli mengarang membutuhkan penulis, yaitu Kiai Haji Misbah Mustafa Bangunan Tuban, yang karyanya banyak sekali. Sebagian dari karyanya yaitu tafsir Al-Iqil Mitamsil. Dan ketika beliau mondok di Bangilan ini, ada kejadian yang harus kita teladani, yaitu harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ketika itu pada malam hari raya Idul Fitri, Abuya dan temannya Ki Nasihin Zain Sugian akan membayar zakat sementara beliau tidak punya apapun kecuali dua baju dan 2 sarung. Kemudian beliau menjual 1 sarungnya untuk zakat beliau berdua. Kemudian beliau juga sempat ikut kilatan di Kiai Haji Toha, Kacangan, Bendo, Ponorogo. Selanjutnya beliau pulang ke Purworejo dan meminta izin kepada orang tuanya untuk melanjutkan ngaji di Makkah Al-Mukarramah. Karena tidak ada biaya, maka Kiai Haji Marti menjual tanah yang seyogianya akan diberikan kepada beliau, akan diberikan kepada Abuya. Kemudian pada tahun Kemudian pada tahun 1974 Abuya berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Pada awalnya di Mekah beliau belum ada tujuan untuk berguru kepada siapa, dan yang dituju hanyalah Ka'bah dan Masjidil Haram. Kemudian Allah menemukan beliau dengan seorang alim waliullah ma'rifat billah, yaitu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyid Muhammad melihat Abuya setoran buku tujuan kepada Syekh Said Al-Yamani dengan lancar. Yang komentarnya Sayyid Muhammad ketika itu, menurut bahasa sini, anak ini menghafal seperti air mengalir. Sehingga Sayyid Muhammad meminta kepada Syekh Said supaya Abuya Taifur menjadi muridnya. Sudah sepatutnya Abuya Taifur ketika pulang diberi ijazah penghargaan oleh Sayyid Muhammad
Al-Maliki Al-Hasani yang ditulis sendiri oleh Sayyid Muhammad, yang berisi dan menerangkan tentang khosois Abu Taifur. Dan ijazah ini semua kitab, dan ijazah semua kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Rusaifah, serta ijazah beat torekoh-torekoh mutabaroh, terlebih torekoh-torekoh yang bersanad dari ulama setafas marhum, yaitu tanah air Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan perlu kami sampaikan bahwa anak-anak di kota Fas ini rata-rata umur 12 tahun sampai 14 tahun sudah hafal Al-Quran, dan umur 18 tahun sampai 20 tahun sudah hafal Kutubus Sittah, setidak-tidaknya hafal kitab Sahih Bukhari Muslim. Jika dalam usia 15 tahun seorang anak di kota Fas belum hafal Al-Quran, dan di usia 20 tahun belum hafal Bukhari Muslim, maka orang tuanya sudah khawatir dan was-was, sehingga para orang tua tersebut membawa anaknya ke para alim ulama untuk menanyakan kenapa anak-anak saya masih sampai. Dan semua tarekoh yang diijazahkan oleh Sayyid Muhammad Abu Taifur diizinkan menjadi mursyid. Adapun tarekoh yang beliau amalkan sampai sekarang adalah tarekoh Idrisiyah. Berkah bimbingan dan petunjuk Sayyid Muhammad Al-Maliki dan kebiasaan dari Jawa yang berupa prihatin dan hidup seadanya, maka Abu Taifur diberi derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu sering ditemui Rasulullah sampai sekarang. Sallallahu Nabi Muhammad. Di antara pertemuan beliau dengan Rasulullah yang sudah kita ketahui banyak orang, di Pondok Rusaifah itu setiap anak dikasih satu ranjang, satu kasur. Dan pada suatu malam Abuya mencoba tidur di ranjang. Di saat itulah Abuya ditemui Rasulullah dan bersabda menurut bahasa sini, "Ya Taifur, aku belum pernah tidur di ranjang." Seketika itu Abuya Taifur melompat dari ranjang, dan sampai sekarang beliau tidak pernah tidur di ranjang sampai sekarang. Beliau pernah ditemui Rasulullah dan beliau meminta ilmu, kemudian Rasulullah berjawab, "Lihat turjamahnya Sarifuddin Yahya bin Saraf An-Nawawi." Dan ketika beliau melihat turjamah tersebut, beliau mengetahui bahwa Imam Nawawi bisa sealamah itu bukan semata-mata karena bakatnya, tetapi juga karena riyadhahnya, yaitu Imam Nawawi selalu berpuasa dan makannya hanya satu puluh nasi untuk berbuka dan satu gelas air putih untuk sahur, sehingga kita semua santri di Rusaifah mendapat jatah makan 3 kali, Abu yang hanya mengambil 1 kali untuk itu. Dan masih banyak lagi cerita ini kan yang saya ringkas. Dan masih banyak sekali pertemuan beliau dengan Rasulullah yang pena kami sangat terbatas untuk menjelaskan. Dan termasuk sosok Abu Taifur, yaitu di Pondok Rusaifah pernah kekurangan air. Kemudian Sayyid Muhammad menyuruh Abu yang untuk menentukan tempat pembuatan sumur, dan sampai sekarang masih ada sebagai kebutuhan pokok di Rusaifah dan masyhur dengan nama Bi'rut Taifur. Kemudian setelah 10 tahun di Mekah Al-Mukarramah, Abu Taifur meminta izin untuk pulang. Akan tetapi jawabannya Sayyid Muhammad yaitu, "Kamu kalau baca kitab sudah bisa, tapi kamu belum bisa ma'asal, Mas. Lihat aku dulu cara-cara ma'asal." Malahan Abuya dijodohkan dengan salah satu santri putri Sayyid Muhammad, yaitu seorang gadis cantik asal Gresik, Jawa Timur, bernama Nyi Hajah Umi Kursum.
Kenapa kami tuturkan beliau adalah soleha? Karena ketika Abu yang meminta izin pamit pulang, Sayyid Muhammad menyuruh beliau membaca sholawat azmiyah 5.000 kali. Dan ketika bebas separuh, ibunya Jasmine usung ditemui Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad. Dan tiba-tiba teman tasmek menghafal Al-Quran Abuya yang sekarang masih menjadi salah satu mufassir Al-Quran yang masih ahli sunnah, yaitu Sayyid Nabil, maka memberitahu jika Sayyid Muhammad sudah mengizinkan kami pulang. Maka pada tahun 1987 Abuya kontur ke jalan. Demikianlah manaqib ini kami susun dengan sangat ringkas. Jika terdapat kekurangan atau ketidakpasan, maka kami sangat menunggu dan menerima untuk diluruskan. Akhir kata, semoga manaqib ini bisa menjadi suri teladan bagi kita, dan semoga kita mendapat berkahnya dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyati sholihah al-Fatihah.